Baik, saya Dr. Rita Hairani, saya spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta. Dok, boleh jelaskan bagaimana gambaran umum keadaan paru-paru jika sering terkontaminasi dengan polusi udara? Oke, paru adalah suatu port di entry atau pintu gerbang dari kalau kita bicarakan polusi udara. Karena polusi udara itu adalah kan udara adalah yang kita hirup, masuk ke dalam saluran nafas mulai dari hidung sampai terakhir di paru-paru. Apa yang terjadi ketika kita menghirup udara yang kotor, yang polusi, tentu akan menimbulkan keluhan, mulai dari saluran nafas atas sampai ke dalam paru. Contohnya misal, ketika ada udara yang kotor masuk ke dalam saluran nafas, refleks pertama kita biasanya bersin. Hidung gatal, bersin, berair, masuk lagi si polutan tersebut ke dalam saluran nafas, lebih ke dalam lagi di tenggorokan, mulai gatal-gatal, pengen batuk, batuknya dahaknya nggak ada atau batuk kering, turun lagi tuh si partikelnya masuk ke dalam saluran nafas, ke dalam paru. Itu yang akan menimbulkan keluhan seperti batuk berdahak, dahaknya bisa putih kental, bisa kuning, bisa hijau, dengan nafas kok yang mulai capek, nafas kok cepet, nggak enak, kok dada kayaknya mau ngembang tuh berat, atau nyeri dada. Jadi efek dari polusi udara satu tergantung seberapa tingkat polusinya. Apa saja zat yang masuk ke dalam paru. Terus bagaimana dengan sistem pertahanan paru itu sendiri? Pada orang-orang normal harusnya sistem pertahanan paru masih berjalan dengan baik, tidak sampai menimbulkan keluhan yang berat. Terbatas hanya batuk dengan dahak yang warna putih. Tapi pada orang-orang dengan komorbid, dengan usia lanjut, dengan merokok yang berat, atau dengan pemakaian obat lama seperti contohnya orang-orang dengan gangguan autoimun, orang yang sakit kanker dengan obat-obatan yang keras dapat merusak sistem pertahanan paru itu sendiri, sehingga gejala yang timbul dapat lebih berat dan efek yang ditimbulkan bisa serius, penyakit saluran nafas atau sampai ke pneumonia atau radang paru. Seperti itu. Dok, bagaimana sih menjaga paru-paru agar tetap sehat dan apa saja yang harus saya perhatikan? Ya, kalau kita bicara jaga paru seperti apa, tentu dengan gaya hidup sehat. Nggak merokok nomor satu. Kedua, makan makanan yang bergizi, sumber vitamin C, vitamin E itu adalah vitamin yang antioksidan. Apa kerjanya antioksidan? Dia mengikat oksidan bebas sehingga tidak merusak ke dalam paru dan secara umum adalah organ-organ tubuh. Kemudian menghindari makan minum yang bikin batuk, hindari makan yang terlalu manis, yang pedas, yang dingin. Orang dalam kondisi musim panas saat ini maunya minum dingin. Ketika minum dingin apa yang terjadi? Mukosa dari saluran nafas itu kering. Ketika mukosa kering, masuk nih zat, nggak bisa nempel sehingga dia makin masuk ke dalam. Mukosa yang basah salah satu fungsinya dia menangkap partikel, kemudian nanti membantu untuk membatukan keluar. Itu tadi ya, ada hindari rokok, makan makanan yang sumber antioksidan yang tinggi, kemudian yang menyebabkan batuk itu dihindari. Kemudian kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan kita dengan lebih baik, tidak membakar sampah sembarangan. Kalau kita bawa kendaraan, memastikan bahwa kendaraan kita buangan asapnya tidak hitam atau dengan uji emisi yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Dok, apa saja gejala awal yang dirasakan ketika terserang penyakit yang ada hubungannya dengan polusi udara? Oke. Yang paling mudah tadi ya, ketika si polusi itu berkontak langsung ke mata. Matanya merah, berair, ke kulit. Biasanya kalau kulitnya lebih sensitif, itu bisa kering atau jadi bisa timbul kemerahan kalau memang polusinya sudah sangat buruk. Kemudian masuk ke saluran nafas, tadi gejalanya bersin, batuk, sesak. Itu yang bisa terjadi. Dalam waktu jangka panjang bisa merusak organ tubuh yang lainnya. Karena contoh yang gampang gini, ketika gas karbon monoksida itu akan berkompetisi dengan oksigen, yang menang karbon monoksida. Jadi hemoglobinnya itu akan mengikat si karbon monoksida, di bawah itu karbon monoksida ke seluruh pembuluh darah. Itu akan menyebabkan banyak sekali gangguan di organ yang penting, seperti dari paru, dari jantung, ginjal, otak dalam jangka waktu tentu yang bukan lama. Tapi ketika polusi udara ini kita biarkan dalam jangka waktu lama, itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kesehatan orang-orang yang tinggal di suatu lingkungan yang tadi dengan polusi udara yang tinggi. Dok, apa saja tindakan yang tepat untuk mengobati penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara? Ya. Yang mudah adalah ketika tadi seorang itu sudah kena polusi, sudah ada keluhannya. Paling mudah adalah dengan mencegah tadi ya, mengurangi yang bisa menimbulkan keluhannya bertambah berat. Kemudian boleh nggak saya minum obat-obatan bebas? Boleh, asal kodenya hijau. Obat batuk bebas banyak bisa diperoleh di apotek, tapi berikan waktu 3 hari.
3 hari nggak ada perbaikan dok, silahkan menghubungi dokter supaya dokter bisa memeriksa apakah keluhannya sudah sampai ke paru atau hanya terbatas di saluran nafas atas, atau apakah keluhan ini bisa ditangani dengan pemberian obat-obatan tadi. Kalau cuma iritasi atau polusi udara tidak memerlukan antibiotik, tapi ketika sudah merusak paru tentu memerlukan obat-obatan yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Jadi siapapun yang mempunyai gejala saluran pernafasan dalam waktu 3 hari tidak ada perbaikan, silakan hubungi dokter. Untuk kamu yang mau tahu informasi lengkap seputar kesehatan, psikologi, atau keuangan, yuk saksikan langsung talk show inspiratif kami yakni Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat live jam 10 pagi hanya di DAI TV.